Manchester United kembali membuat publik Liga Inggris terdiam. Bertandang ke Emirates Stadium, markas angker milik Arsenal, Setan Merah justru tampil tanpa rasa takut dan pulang membawa kemenangan dramatis dengan skor 3-2. Sebuah hasil yang tidak hanya mengejutkan, tetapi juga menjadi pernyataan keras bahwa Manchester United benar-benar memasuki babak baru di bawah kepemimpinan Michael Carrick. 2 pertandingan, 2 kemenangan, dan semuanya diraih dari lawan elit, Manchester City dan Arsenal. Inilah kebangkitan yang mulai terasa nyata. Keputusan manajemen Manchester United menunjuk Michael Carrick sebagai pelatih pengganti Ruben Amorim sempat memicu perdebatan. Banyak yang meragukan kapasitas Carrick, mengingat ini adalah tugas besar di tengah musim dengan tekanan luar biasa. Namun Carrick menjawabnya bukan dengan kata-kata, melainkan dengan sepak bola berani, agresif, dan penuh karakter. Kemenangan atas Manchester City di laga debutnya seolah menjadi pembuka jalan, dan laga kontra Arsenal menjadi ujian sesungguhnya. Bisakah Manchester United tampil konsisten? Sejak menit awal pertandingan, atmosfer Emirates Stadium sudah terasa panas. Arsenal yang sedang memimpin klasemen tampil percaya diri dengan penguasaan bola dominan. Serangan demi serangan dibangun melalui Bukayo Saka dan Martin Odegaard, memaksa lini belakang Manchester United bekerja ekstra keras. MU memilih tidak bertahan terlalu dalam, justru berani menekan tinggi, sebuah ciri khas baru di era Carrick yang langsung terlihat jelas. Tekanan Arsenal akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-29. Berawal dari umpan silang Bukayo Saka yang mengarah ke Odegaard, tercipta situasi berbahaya di kotak penalti Manchester United. Odegaard melepaskan tembakan keras, namun Lisandro Martinez berusaha melakukan blok. Sayangnya, sentuhan Lisandro justru mengubah arah bola dan mengecoh kiper Lamens. Gol bunuh diri tak terhindarkan. Arsenal unggul 1-0, dan Emirates Stadium bergemuruh. Namun keunggulan Arsenal tidak membuat Manchester United kehilangan arah. Justru di momen inilah karakter tim Carrick terlihat jelas. Setan Merah meningkatkan intensitas pressing, menutup ruang, dan memaksa Arsenal bermain terburu-buru. Hasilnya terlihat pada menit ke-37. Taktik high pressing ala Carrick membuat lini tengah Arsenal panik. Zubimendi yang berada di bawah tekanan melakukan kesalahan fatal dengan salah mengirim umpan. Bola justru mengarah ke Bryan Mbeumo yang berdiri bebas. Tanpa ragu, Mbeumo membawa bola menusuk pertahanan Arsenal dan berhadapan langsung dengan David Raya. Dengan penyelesaian dingin dan penuh percaya diri, Mbeumo sukses menyamakan kedudukan. Skor berubah menjadi 1-1, dan momentum sepenuhnya beralih ke Manchester United. Gol tersebut bukan sekadar penyama kedudukan, tetapi juga simbol keberhasilan taktik Carrick yang berjalan sempurna. Babak pertama pun ditutup dengan skor imbang. Namun aura pertandingan sudah berubah. Manchester United terlihat semakin nyaman, sementara Arsenal mulai kehilangan ketenangan. Memasuki babak kedua, Setan Merah tampil lebih berani dan agresif. Transisi cepat dari lini tengah ke depan menjadi senjata utama, memanfaatkan celah yang mulai terbuka di pertahanan Arsenal. Pada menit ke-50, Manchester United akhirnya membalikkan keadaan. Skema 1-2 cepat antara Bruno Fernandes dan Patrick Dorgu di lini tengah Arsenal sukses membongkar pertahanan tuan rumah. Dorgu yang mendapat ruang kemudian melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Bola meluncur deras tanpa mampu dihalau David Raya. Gol spektakuler ini membuat MU unggul 2-1 dan membuat publik Emirates terdiam sejenak. Arsenal yang tertinggal mencoba bangkit dengan meningkatkan tekanan. Serangan demi serangan dilancarkan, terutama lewat situasi bola mati. Manchester United mulai bermain lebih disiplin, menjaga kedalaman, dan mengandalkan serangan balik cepat. Waktu terus berjalan, tensi meningkat, dan drama pun semakin terasa. Tekanan Arsenal akhirnya membuahkan hasil di menit ke-84. Berawal dari skema sepak pojok yang dieksekusi dengan rapi, terjadi kemelut di depan gawang Manchester United. Dalam situasi kacau tersebut, Mikel Merino berhasil memanfaatkan peluang dan menceploskan bola ke gawang. Skor kembali imbang 2-2, dan Emirates Stadium kembali hidup. Di saat banyak yang mengira laga akan berakhir imbang, Michael Carrick kembali menunjukkan keberanian dan ketajamannya dalam membaca pertandingan. Keputusan memasukkan Matheus Cunha pada menit ke-69 terbukti sangat krusial. Penyerang asal Brasil itu membawa energi baru, keberanian, dan insting mencetak gol di momen-momen penting. Puncak drama terjadi pada menit ke-87. Matheus Cunha menerima bola di luar kotak penalti, melakukan sedikit kontrol, lalu melepaskan tendangan keras dan akurat. Bola meluncur deras ke sudut gawang Arsenal,
membuat David Raya tak berkutik. Gol berkelas. Gol penentu. Gol yang membungkam Emirates Stadium dan mengunci kemenangan Manchester United dengan skor 3-2. Peluit panjang berbunyi, dan Manchester United resmi mengamankan kemenangan kedua beruntun di era Michael Carrick. Hasil ini membawa Setan Merah naik ke posisi 4 klasemen sementara dengan raihan 38 poin dari 23 laga, sementara Arsenal meski kalah, masih bertahan di puncak dengan 50 poin. Kemenangan ini bukan sekadar 3 poin. Ini adalah pernyataan. Manchester United telah menemukan kembali identitasnya. Di bawah Michael Carrick, Setan Merah bermain berani, agresif, dan penuh mental juara. Apakah ini awal dari era King MU yang baru? Musim ini baru saja menjadi jauh lebih menarik. Kemenangan dramatis Manchester United atas Arsenal di Emirates Stadium bukan sekadar hasil pertandingan biasa. Ini adalah simbol perubahan, simbol kebangkitan, dan sinyal kuat bahwa Setan Merah sedang menemukan kembali jati dirinya. Di tengah tekanan besar, sorotan tajam media, dan ekspektasi fans yang tinggi, Manchester United justru tampil berani, tenang, dan penuh karakter. Sesuatu yang dalam beberapa musim terakhir terasa hilang, kini mulai terlihat kembali. Michael Carrick layak mendapatkan sorotan utama. Dalam waktu yang sangat singkat, ia mampu menanamkan identitas permainan yang jelas. Manchester United tidak lagi hanya mengandalkan nama besar, tetapi bermain sebagai sebuah tim yang terorganisir, agresif dalam pressing, dan cepat dalam transisi. Dua kemenangan beruntun atas Manchester City dan Arsenal bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari keberanian mengambil keputusan dan kejelian membaca permainan. Yang paling menonjol dari era Carrick adalah mentalitas. Manchester United tidak runtuh ketika tertinggal. Tidak panik saat tekanan datang bertubi-tubi. Justru dalam kondisi tertekan, tim ini terlihat semakin solid dan percaya diri. Gol bunuh diri Lisandro Martinez, penyama kedudukan Arsenal di menit akhir, hingga atmosfer panas Emirates Stadium, semuanya tidak mampu mematahkan fokus para pemain MU. Ini adalah tanda tim besar yang mulai kembali ke jalurnya. Penampilan individu juga menjadi faktor penting dalam kemenangan ini. Bryan Mbeumo menunjukkan ketajaman dan ketenangan saat memanfaatkan kesalahan lawan. Bruno Fernandes kembali menjadi otak permainan dengan visi dan keberaniannya mengambil risiko. Patrick Dorgu mencuri perhatian lewat gol spektakulernya, sementara Matheus Cunha tampil sebagai pembeda. Masuk dari bangku cadangan, Cunha membuktikan bahwa pemain besar selalu hadir di momen besar. Golnya di menit ke-87 bukan hanya indah, tetapi sangat menentukan. Namun lebih dari sekadar nama dan statistik, kemenangan ini menunjukkan bahwa Manchester United kini memiliki arah. Para pemain memahami peran masing-masing, menjalankan instruksi dengan disiplin, dan saling menutupi kelemahan di lapangan. Pressing kolektif, keberanian memainkan bola dari kaki ke kaki, serta efisiensi dalam memanfaatkan peluang menjadi fondasi kuat yang sedang dibangun Carrick. Bagi Arsenal, kekalahan ini tentu menyakitkan, namun tidak menghapus kualitas mereka sebagai pemuncak klasemen. The Gunners tetap menunjukkan permainan menyerang yang rapi dan mental kompetitif. Namun laga ini juga menjadi pengingat bahwa sekecil apapun kesalahan, tim sekelas Manchester United bisa menghukum dengan sangat kejam. Liga Inggris memang kejam, dan setiap detail bisa menjadi pembeda. Dengan hasil ini, Manchester United kini naik ke posisi 4 besar klasemen sementara. Sebuah pencapaian yang membuka kembali harapan untuk bersaing di papan atas dan mengamankan tiket Liga Champions. Lebih dari itu, kemenangan ini menumbuhkan optimisme besar di kalangan fans. Ada rasa percaya yang kembali tumbuh. Ada keyakinan bahwa tim ini sedang bergerak ke arah yang benar. Tentu perjalanan masih panjang. Tantangan besar masih menanti. Konsistensi akan menjadi ujian sesungguhnya bagi Michael Carrick dan skuadnya. Namun jika Manchester United mampu menjaga intensitas, mentalitas, dan keberanian seperti yang ditunjukkan di Emirates, maka bukan tidak mungkin musim ini akan menjadi titik balik yang dikenang. Sepak bola bukan hanya tentang menang dan kalah. Sepak bola adalah tentang cerita, emosi, dan momen-momen yang membekas di ingatan. Dan kemenangan Manchester United atas Arsenal ini adalah salah satu cerita besar musim ini. Cerita tentang keberanian, kebangkitan, dan harapan baru. Kini pertanyaannya tinggal satu. Apakah ini benar-benar awal dari era King MU di bawah Michael Carrick? Ataukah ini baru permulaan dari kejutan-kejutan lain yang lebih besar? Yang jelas, Manchester United telah kembali membuat Liga Inggris bergemuruh. Dan sebagai penikmat sepak bola, kita semua layak menantikan kelanjutannya.